Tadi pagi saya bagikan tentang bagaimana kehidupan hati kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Suatu waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, saudara. Yesus sedang masuk ke daerah itu dan dia bertemu dengan wanita ini. Apa yang dia katakan di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-4. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Yesus berkata kepada perempuan ini, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Minum air sumur ini maksudnya. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Saudara, Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, saudara, bahwa berikanlah aku minum. Dan dia berkata, wow, tidak biasa orang Samaria berbicara dengan orang Yahudi. Itu orang Samaria merupakan orang kelas bawah yang tidak pantas untuk selalu direndahkan. Sehingga ada beberapa saat dalam firman Tuhan, kalau kita baca Yesus melewati daerah Tirus dan Sidon dan ketemu dengan perempuan Sirofenisia, yang itu asalnya dekat daerah sana, dan sehingga dikatakan dia juga perempuan Samaria dan dikatakan dengan sebutan anjing, saudara. Tapi saya tidak membahas itu. Artinya bahwa orang Samaria itu selalu dikatakan orang kelas bawah. Kemudian perempuan yang bertanya, "Kenapa engkau orang Yahudi?" Dia tidak tahu kalau itu juru selamat Mesias. "Kenapa engkau meminta air kepada aku orang Samaria?" Artinya dengan kata lain, saudara, Anda dan saya yang tidak layak, tidak pantas, dipantaskan oleh Tuhan, diangkat tinggi oleh Tuhan. Karena darah Yesus yang menyucikan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Dia yang menebus kita. Sehingga Yesus katakan kepada wanita ini, "Berilah aku minum." Dia bingung, saudara. Karena orang yang harus ke sumur itu, dia harus bawa timba sendiri. Sehingga dikatakan, sedangkan Anda tidak punya timba, kamu tidak punya timba, bagaimana kamu bisa berkata bahwa berikanlah aku minum, saudara? Dan kemudian Yesus tidak sedang berbicara tentang air biasa, tidak sedang berbicara tentang sumur biasa, saudara. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu dari nenek moyangnya, saudara, dikatakan bahwa kami sudah minum dari sumur ini. Yesus sedang berbicara bukan air biasa, living water, air kehidupan, saudara. Dikatakan bahwa ketika engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Tapi ketika engkau minum air kehidupan, engkau tidak akan haus lagi, saudara. Firman Allah berkata, jadi pada saat itu posisinya yang seharusnya sumurnya itu bukan lagi sumur Yakub,
Ibu. Sumurnya itu bukan lagi di luar. Tapi Tuhan sedang berbicara bahwa sumurnya itu di dalam. Dengan kata lain dia sedang berbicara, hatimu akan menjadi sumur, menjadi mata air. Dan airnya itu akan memancar terus, tidak akan pernah habis. Aliran-aliran air itu akan terus menerus, tidak akan pernah habis. Saya percaya setiap kita pernah tahu jika di padang gurun ditemukan ada sumber mata air oase, saudara, itu akan terus memancar, terus memancar. Kalau saya pernah lihat di TV suatu waktu di Papua, di daerah yang lebih agak jauh lagi, kemudian itu sulit buat mereka bisa minum, bisa mandi, dan kemudian pemerintah ada bikin program apa, dan kemudian setiap tempat selalu ada sumber air bersih, dan mereka tidak perlu lagi cari air yang susah, angkat-angkat pakai timba, itu langsung buka keran dan air itu datang mengalir. Saudara, Tuhan berbicara bukan air biasa, air kehidupan. Aliran-aliran air kehidupan itu yang harusnya ada dalam hati kita, saudara. Saya tidak tahu kalau bulan ini ternyata tema di tempat ini bahwa jemaat Tuhan di tempat ini tentang hati, saudara. Dan saya sedang berbicara tentang hati. Jika hati kita menjadi sumber, menjadi sumur itu, mata air itu ada dalam hati kita, tidak akan pernah mati alirannya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, aliran-aliran air itu akan terus memancar, saudara. Pertanyaannya, saudara, apakah sumur yang dalam kita ini, apakah dia mata air yang hidup, mata air yang segar, atau mata air yang sudah mulai mati, atau sudah mulai kering yang tanpa kita sadari, saudara? Ada berapa di antara kita, saya bertemu dengan seorang teman saya, dia pengusaha dan dia cinta Tuhan. Dan dia katakan pada zaman dulu dia berapi-api semangatnya buat Tuhan. Tapi pada saat justru Tuhan memberkati dia, justru mata airnya itu sudah mulai kering, saudara. Dan dikatakan dia melihat, tadinya surga open heaven, terbuka. Dia melihat hidupnya mulai kering karena tidak ada lagi sumber. Mata airnya sudah terhambat, bahkan tidak ada lagi kehidupan, saudara. Aliran-aliran itu yang harusnya menjadi kehidupan buat setiap kita. Sebab itu firman Allah berkata bahwa pohon yang dilewati atau yang ditanam, Mazmur 1 ayat 3. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan berbuah pada musimnya. Bahkan di masa kering pun dikatakan tetap akan menjadi segar, tetap akan hijau, tetap akan kuat bertumbuh dan berbuah. Jika aliran-aliran air kehidupan itu ada atas hidup kita, maka pohon keluarga kita, pohon rumah tangga kita, pohon bisnis kita, pohon pelayanan kita, pohon studi anak-anak kita, pohon pekerjaan kita, pohon masa depan kita akan terus segar, akan terus hijau, akan terus berbuah, akan terus disertai oleh Allah. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jika sumur, jika mata air inside your heart, hatimu dan hati saya adalah menjadi sumur itu, mata air itu, center itu, pusat di atas segala-galanya. Tapi kemudian ada berapa orang di antara kita, mungkin dan saya juga mengalami juga, saudara, kadang-kadang tidak ada lagi aliran yang hidup, yang ada aliran yang mati yang keluar. Kata-kata kita tidak ada lagi kata-kata kehidupan, ucapan syukur, saudara. Sebenarnya ayat ini sedang berbicara tentang hidup penyembahan yang menjadi penyembahan, saudara. Kata-kata kita selalu kata-kata yang kalau sumbernya mata air kering, itu yang keluar perkataan negatif, kutuk, sungut-sungut, kecewa. Saudara mungkin berpikir, wah di depan tidak ada jalan, saya sudah setia, all out, berapi-api, berasap-asap, tapi jalan masih tertutup, mujizat belum terjadi. Dan perkataan yang keluar bukan kata-kata pujian atau syukur, tapi mulai kecewa, mulai sungut-sungut, dan mulai perlahan-lahan sesungguhnya sedang meninggalkan Tuhan. Hidup kita boleh sepertinya orang Kristen, tapi dari dalam sudah tidak ada kehidupan. Sebab itu Tuhan inginkan biar aliran-aliran itu hidup kembali. Mata airnya itu ada dalam hati kita. Dan Yesus katakan engkau tidak akan haus lagi, karena sumbernya ada di dalam. Yang kedua, saudara, Yesus sedang berkata kepada wanita ini, it is well
with my soul. It is well, it is well with my soul. Ada seorang pengusaha dan cinta Tuhan luar biasa. Dia sedang bepergian ke daerah Eropa, saudara. Dan kemudian istri dan anaknya, setelah dia selesai bisnis dan ada beberapa pelayanan, mereka janjian, istri dan anaknya bertolak juga dengan kapal dan bertemu di satu tempat untuk mereka liburan bersama dan juga melayani Tuhan bersama. Suatu waktu suaminya sudah selesai dan menanti istri dan anak-anak putri-putrinya perempuan untuk tiba, tapi tidak ada kabar. Suatu waktu telegram datang dan dikatakan hanya istrinya yang selamat. Pembicaranya, notanya ditulis di situ, beritanya itu hanya dikatakan bahwa istrinya selamat. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata kapal yang mereka tumpangi itu karam dan putri-putrinya yang cantik ada di dasar laut, saudara. Can you imagine that? Bapak ini kemudian datang ke kapal itu. Dan di kapal itu dia bernyanyi, it is well. Tenanglah, baiklah jiwaku. With my soul. Tetap baik, tetap tenang. It is well. It is well with my soul. Kita berkata bahwa dari hatinya tetap keluar aliran ucapan syukur kepada Allah. Kenapa dia tidak kecewa? Karena dia tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Tidak ada orang yang pernah tahu. Dan saya percaya anak-anaknya begitu tutup mata itu ketemu langsung dengan Tuhan. Karena mereka ada dalam lindungan Allah. Saudara, aliran itu tetap keluar. Karena sumbernya itu jelas. Mata air yang hidup, saudara. Saya kemarin sore membayangkan seperti saya katakan tadi di awal, ada beberapa orang kalau kita masih bisa beribadah dengan sangat bebas, saudara. Bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Allah. Saudara, kalau ke gereja juga kita naik kendaraan sementara orang lain jalan kaki atau tidak punya uang untuk pergi dan mereka harus berusaha untuk berjalan dan yang lain, saudara. Dan bahkan di tempat bumi yang lain ada orang-orang Kristen yang sedang ditanya, "Are you Christian?" Dan mereka dipotong kepalanya dan mereka tak mempertahankan imannya. Saya bayangkan, saudara, bahwa hidup ini sangat sementara. Saudara, kebetulan ada seorang teman saya, dia sudah menjadi hamba Tuhan dan dia pernah menginap di rumah saya, saudara. Dan dia katakan bahwa di tempat di mana dia melayani, untuk peluru itu terdengar, itu sudah sangat biasa. Jadi dia bersama anak istri langsung tiarap, saudara. Kalau itu pelurunya, saudara, sudah nyasar kemana-mana. Mereka hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Sampai bingung untuk mengatakan kepada anaknya, bagaimana? Anaknya tanya, "Mama, kalau mati itu bagaimana? Kalau ditembak itu bagaimana sakitnya?" Dia tidak bisa pakai teori yang lain. Dia hanya katakan, ketika kamu ditembak atau mati, tutup mata, kamu ketemu dengan Bapa. Saudara, hidup itu sangat sementara. Kemarin sore saya membayangkan, wow, orang 45 tahun meninggal, ada orang 30 tahun tutup usia, ada orang 60 tahun tutup usia. Saya berpikir hidup itu sementara. Let's say, saudara, saya merenung sendiri. Let's say ada orang yang 60 tahun dia mati, meninggal, bertemu dengan Tuhan. Setelah 10 tahun, 20 tahun lagi sudah tidak diingat lagi, saudara. Artinya masih keluarga dekat yang ingat. Tapi hidupnya sudah tidak berbicara. Tapi jika anak Tuhan yang menggenapi rencana Allah, sekalipun dia sudah mati, hidupnya pernah menjadi aliran air hidup. Hidupnya pernah menjadi dampak buat orang lain. Hidupnya pernah memberkati orang lain. Aliran-aliran air kehidupan yang diterima itu pernah menjamah orang lain. Artinya di surga dicatat bahwa hidup kita sekalipun sudah mati masih tetap hidup. Masih sedang berbicara. Masih tetap menjadi berkat buat orang lain dan menghidupkan orang lain. Tuhan ingatkan, kesempatan kadang tidak datang dua kali. Yang kedua, saudara,
Bagaimana menerima air hidup itu, saudara? Yesus berkata, kalau kamu menerima air hidup itu, kamu tidak akan haus lagi untuk selamanya. Saya percaya itu sedang berbicara tentang perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Seperti Pastor Niko katakan tadi, keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Dia mati buat setiap kita. Saya katakan bahwa kalau ada orang yang berkata seperti ini, orang Kristen berbeda dengan agama yang lain. Agama Kristen harusnya bukan berbeda, bukan lebih baik. Ada yang bilang, oh Kristen lebih baik ya. Padahal enggak, sangat jauh berbeda, saudara. Artinya agama yang lain itu dari manusia kepada Tuhan. Dari manusia berusaha lebih baik supaya diselamatkan, supaya dapat amal, dapat upah dan mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Tapi Kristen beda. Dia mengirim anaknya yang tunggal. For God so loved the world that he gave his only and beloved son. Whoever believes in him shall not be perished but have eternal life. Artinya dari surga yang intervensi ke bumi. Artinya Tuhan yang sendiri yang berupaya. Sebab itu artinya grace, itu artinya gratis. Tidak perlu dibayar. Tapi tidak murahan, saudara. Hyper grace itu kelewat murah. Orang bisa bikin dosa, bisa ke diskotik, bisa mabok-mabok, tapi kemudian wah saya selamat ya. Gitu saudara. Bisa apa aja. Karena satu kali selamat, saya selamat. Dalam Kristus beda. Keselamatan gratis. Karena telah dibayar lunas. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi tidak murah Bapak Ibu. Itu sudah dibayar lunas. Dan kita menikmatinya saudara. Sebab itu Tuhan ingatkan, jika ada orang-orang yang mati martir pada zaman dulu. Atau mungkin di tempat-tempat negara yang lain. Mereka menyumbangkan darahnya. Oleh pengorbanan yang sudah diberikan. Mereka mengabdikan hidupnya saudara. Keselamatan sekali mengikut Yesus seumur hidup. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik saudara. Sebab itu bagaimana kita menerima air hidup itu. Itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak peduli berapa lama kita menjadi Kristen. Perjumpaan dengan Tuhan akan merubah hidup kita. Merubah cara pandang kita. Merubah cara kita membawa pujian hanya bagi Tuhan. Dan merubah kesadaran akan hal itu. Tadinya saya mau bahas tentang praise and worship. Tapi dari kemarin Tuhan mengingatkan soal firman ini. Bagaimana ketika aliran itu ada dalam hidup kita, kita diubahkan. Dan firman Allah berkata bahwa kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Artinya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus satu kali. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu harusnya senantiasa. Setiap hari kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dibaptis sekali, dipenuhi. Artinya ada perjumpaan selalu secara pribadi dengan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Ada sebuah lagu yang lama saudara. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Ketika saya nyanyi pujian ini, pas rekaman, saya tidak tahan mau nangis. Mau nangis di situ malu juga ya, nggak apa-apa sih, mereka juga nggak apa-apa. Saya minta stop sebentar, ke kamar mandi, nangis nggak berhenti. Lanjut lagi rekaman, nangis lagi saudara. Dan yang saya heran, ketika saya menaikkan pujian ini terbayang-bayang wajah seorang istri dari hamba Tuhan. Saya lama tidak ketemu, terbayang wajahnya.
sampai aduh kenapa sepertinya lagu ini buat beliau. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar ternyata beliau kena cancer dan sedang kemoterapi. Shock, beliau shock. Waktu saya kasih tahu, nangis. Artinya apa saudara? Artinya bahwa hidup ini sementara saudara. Kita tetap harus akan berjuang. Tapi yang Tuhan mau sumur itu di dalam. Sehingga Anda dan saya akan kuat saudara. Sumur itu di dalam. Sehingga seberapa hebat pun kita terbatas, betul saudara. Tapi jika Tuhan yang besar ada menyertai Anda ibu, Tuhan yang dahsyat, Anda tidak akan perlu takut, Anda tidak akan perlu khawatir karena ada Allah yang backup hidupmu. Dia lebih besar dari apapun. Jika Tuhan yang kita sembah ada bersama dengan kita, menjadi mata air yang hidup, yang terus memancar, harusnya kita akan terus berjalan dan hadapi hidup ini dengan pujian, dengan syukur, dengan keyakinan bahwa ada Allah yang besar yang pegang kendali atas setiap hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Artinya saudara, entah Anda dan saya ada di bawah. Di bawah bukan berarti kita mengalami kesulitan, kita mengalami proses atau ada di titik yang paling atas. Kabar baik Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman anak muda, Tuhan itu tetap berkuasa. Dia menjaga, Bapa Surgawi selalu menjaga. Sebab itu yang Tuhan mau saudara. Bagaimana supaya kita bisa menerima cara menerima air hidup ini. Ayat yang terakhir berkata seperti ini saudara. Yesus kembali berkata, jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan ini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup. Dengan kata lain yang bisa disederhanakan, kalau saya bisa sederhanakan, jikalau engkau tahu karunia Allah dan siapa dia yang berbicara. Dengan kata lain, jika engkau kenal siapa yang sedang berbicara, Yesus yang sedang berbicara. Jika engkau memahami apa yang menjadi maksud dari Tuhan. Atau dengan kata lain ibu, jika engkau mengerti hatinya Tuhan, air hidup itu akan terus menjadi milik kita. Dan terus memancar sampai selama-lamanya. If you can catch the heart of God, isi hati Tuhan, engkau akan terus berjalan dan tidak akan undur. Saudara, bagaimana supaya kita bisa menangkap isi hati Tuhan? Tidak ada jalan pintas. Beri waktu buat Tuhan. 24 hours, 24 jam kita dikasih kesempatan. 1 minggu 7 hari. Kita beribadah cuma hari Minggu saudara, itu pun hanya beberapa jam. Kadang di antara saudara sudah lihat jam, padahal kalau di Starbucks atau tempat lain kita bisa hang out berjam-jam. Dan tidak pernah lihat jam saudara. Kita lewat toko demi toko and every mall. Kita tidak pernah lihat jam. Kadangkala hanya untuk Tuhan. Seminggu sekali, hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Kita merasa cukup lama saudara. Tuhan memberi 24 jam buat kita. Untuk beribadah seminggu sekali. Untuk berdoa dari 24 jam. Saudara, Tuhan tidak minta Anda berdoa 1 jam. Berdoa enggak 2-3 jam, puji Tuhan. Tapi jika hanya 5-15 menit saja. 5 menit, 15 menit. Tapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Connect dengan Tuhan. Saudara, saya mempercayai jika kita berdoa dalam 1 hari, di awal hari, itu artinya dengan kata lain kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa lewati hari ini tanpa Engkau. Jika orang Kristen tidak berdoa mengawali 1 hari, bukankah itu sedang kita berkata, saya bisa lewati tanpa Tuhan, saudara. Dan Tuhan tidak pernah minta berapa jam. Tuhan cuma katakan, beri waktu, beri ruang. Saudara, bagaimana berdoa? Saudara tidak jago bicara, tidak jago penyembahan, gak masalah. Suara biasa-biasa gak masalah. Tuhan lihat hati. Watchmeni, ada seorang pejuang iman, dia pernah berkata seperti ini. Jika bapak dan ibu salah berdoa, maksud kita yang ini, tapi karena ngomong terbatas dan kita sebut yang lain, Tuhan akan menjawab apa yang maksud isi hati kita. Dia tahu maksud yang benar. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Sebab itu saudara, kapan waktu terakhir saudara orang Kristen sudah jarang yang berlutut.
Orang Kristen yang sudah jarang untuk menyembah. Sudah jarang saudara. Mungkin one day saya bagikan bagaimana arti penyembahan itu, artinya tersungkur di kaki Tuhan. Ada seorang teman saya dan beberapa teman, dia pemilik beberapa perusahaan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia melayani Tuhan. Dan saudara, sebelum dia istirahat jam makan siang, dia pergi untuk lunch meeting dan yang lain. Dia tutup pintunya, ruangannya, punya beberapa perusahaan dan diberkati luar biasa. Apa yang dia lakukan? Di meja kerjanya, dia berlutut tersungkur. Hanya beberapa menit dia menyembah Tuhan. Dia baca firman dan kemudian dia pergi makan siang. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu di luar Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya saudara, bagaimana kita mengalami air hidup, menerima itu. Ketika kita punya waktu sedikit saja, kita punya hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Saudara akan melihat open heaven. Tuhan membuka surga, keluarga, pohon kehidupan kita. Mulai yang tadinya kering, mulai pulih, mulai diberkati. Ada jalan-jalan yang tidak kita minta, dia bukakan. Sebelum Anda dan saudara minta mujizat, dia sudah bukakan. Saya beritahu anak-anak saya bilang bahwa sementara orang lain membuang waktu dengan percuma, sementara teman-temanmu hangout yang tidak jelas. Saya katakan selagi kamu kuliah, kamu persiapkan hidupmu, fokus kepada Allah. Jika engkau dipanggil melayani full time, silakan layani dari hati, bukan undangan, dari hati. Dan kemudian saya katakan buat anak saya, sementara orang lain masih buang waktu dengan percuma, kamu ambil waktumu di hadapan Tuhan. Kerja lebih baik, rajin. Siapkan usahamu. Kalau engkau mau pengen jadi pengusaha, siapkan karirmu dari sekarang. Anak saya masih kuliah tapi dia sudah mulai usaha saudara. Karena saya bilang ada banyak orang buang waktu. Yang Tuhan cari orang yang mau berkata, aku mau menggenapi panggilan Allah. Sukses bukan seberapa kaya saudara dan saya, tapi seberapa jauh sempurna kita menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, when is your last time? Kapan hari terakhir kita hanya berlutut dan berkata, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Aliran air hidup itu akan mengalir, tidak akan berhenti. Amin.